Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Erlangga Institute dan portal edukasi Erlangga dalam program ngomongin. Kali ini di ngomongin 2, kita akan membahas mengenai hukum di dalam buku Mengenal Hukum Suatu Pengantar dari Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo SH. Di dalam edisi khusus hukum ini, yang dimana di ngomongin pertama kita ngomongin mengenal Pancasila. Di ngomongin 2 ini kita akan membahas manusia dan masyarakat. Ini akan berkelanjutan dan berkesinambungan dengan materi-materi selanjutnya. Di awal-awal ini kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah sosial, manusia dan masyarakat, dan juga kaidah-kaidah sosial. Kemudian dilanjutkan kaidah hukum, dan kemudian hukum, hak dan kewajiban, tujuan hukum, sumber hukum, sistem dan klasifikasi hukum, kekuasaan kehakiman dan penegakan hukum, dan penemuan hukum. Pada penjelasan kali ini saya akan membacakan mengenai manusia dan masyarakat menurut Prof. Sudikno. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan ini adalah suatu tuntutan perorangan ataupun kelompok yang mempunyai kepentingan. Jadi kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan, manusia ini butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat berteduh, dan sebagainya. Menginjak dewasa, bertambahlah jumlah kepentingannya, seperti bermain, bersekolah, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, berkeluarga, dan sebagainya. Dari sejak kecil hingga beranjak dewasa inilah yang sampai menjelang ia meninggal dunia, kepentingannya ini selalu berkembang. Manusia dalam hidupnya itu dikelilingi berbagai bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya itu tidaklah tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingannya itu terlindungi dari segala macam bahaya yang mengancamnya. Untuk itu, ia memerlukan bantuan dari manusia lain. Dengan kerjasama dengan manusia yang lain, akan lebih mudahlah keinginannya itu dapat tercapai atau kepentingannya itu terlindungi dari bahaya. Lebih-lebih jika mengingat bahwa manusia itu termasuk makhluk yang lemah dalam menghadapi ancaman bahaya terhadap dirinya atau kepentingannya, akan lebih kuat kedudukannya menghadapi bahaya apabila ia bekerja sama dengan manusia yang lainnya dalam kelompok atau kehidupan bersama. Ia akan lebih kuat menghadapi ancaman terhadap kepentingannya, yang dengan demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat, yaitu salah satu kehidupan bersama
yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota. Masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok atau sekumpulan manusia, kumpulan manusia. Berapa jumlah manusia yang diperlukan untuk dapat disebut sebagai sebuah masyarakat? Itu tidaklah berapa penting. Ya, jumlah manusianya itu tidak penting ya. Tetapi kalau di sebuah pulau hanya terdapat seorang manusia saja, belumlah dapat dikatakan ada masyarakat. Tetapi kalau kemudian datanglah seorang manusia lainnya di pulau itu, akan terjadilah hubungan dan juga pengaturan-pengaturan. Apa yang mempertemukan dan mendekatkan kedua manusia itu satu sama lain adalah pemenuhan kebutuhan atau kepentingan mereka. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia yang secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan. Tampaknya seakan-akan manusia dan masyarakat dapat dipisahkan. Manusia sebagai individu dan manusia dalam kelompok. Manusia sebagai individu pada dasarnya bebas dalam segala perbuatannya. Namun, dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia individu ini berbuat semena-menanya, semau-maunya, sehingga merugikan masyarakat. Manusia individu boleh dikatakan tidak kuasa menghadapi masyarakat. Masyarakat itu kan merupakan tatanan sosial psikologis. Psikis manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. Adanya sesama manusia itu di dalam suasana kesadaran individu memengaruhi pikiran, perasaan, serta perbuatannya. Ia harus mengingat dan memperhitungkan adanya masyarakat. Manusia akan berusaha dan akan merasa berbahagia apabila ia dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Bila tidak berhasil menyesuaikan dirinya, ia akan merasa kecewa dan sedih karena ia merasa sebagai seorang yang tidak dikehendaki. Dapatlah dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri, terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia juga tidak mungkin berdiri di luar atau tanpa masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tidak mungkin ada tanpa adanya manusia. Mereka saling berhubungan dan saling berkesinambungan. Hanya dalam kehidupan bersama, manusia dimungkinkan memenuhi panggilan hidupnya, memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Kalaupun dewasa, ini ada seorang manusia yang bertapa, menjauhi orang banyak atau mengembara seorang diri. Ia juga tidak akan lepas dari kontak atau pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, dari masyarakat. Karena sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia ini adalah makhluk sosial di dalam masyarakat. Manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial, makhluk politik. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer. Sudah jadi, untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi,
maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak, dan juga hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan dan konflik. Jadi interaksi ini dapat menimbulkan dua macam atau dua timbal balik dari interaksi. Ada timbal balik yang menyenangkan dan juga yang tidak menyenangkan atau konflik. Mengingat akan banyaknya kepentingan. Tidak mustahil terjadi konflik atau bentrok antara sesama manusia karena setiap manusia itu memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, jika terjadi kepentingan yang saling bertentangan, maka konflik tidak dapat dihindari. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengerjakan kepentingan seseorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat dihindarkan. Manusia berkepentingan bahwa ia merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingannya tidak dapat diganggu, bahwa ia dapat memenuhi kepentingannya dengan tenang. Oleh karena itu, ia mengharapkan kepentingannya itu dilindungi terhadap segala konflik dan juga gangguan dan bahaya yang mengancam serta menyerang kepentingan dirinya dan kehidupan bersama. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan secara berlangsung terus-menerus atau berkepanjangan karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang karena keadaan tatanan masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai, dan juga aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan keadaan semula, yaitu restitutio in integrum atau kembali ke keadaan semula. Di mana ada kontak antar manusia diperlukan perlindungan kepentingan, terutama apabila terjadi konflik. Barulah dirasakan kebutuhan akan perlindungan kepentingan. Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut dengan norma atau kaidah sosial. Kaidah sosial pada hakikatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku dan sikap yang seyogianya dilakukan atau yang seyogianya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Dengan kaidah sosial ini hendak dicegah gangguan-gangguan kepentingan. Manusia akan dapat dihindarkan bentrokan antara kepentingan. Akan diharapkan terlindungi kepentingan manusia. Kaidah sosial ini ada yang berbentuk tertulis maupun secara lisan, yang merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Materi selanjutnya yaitu kaidah-kaidah sosial di ngomongin 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.